Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Dan saya adalah Bapak Bahasa Indonesia. Melayu yang klaim bahasa Melayu. Orang Melayu yang klaim bahasa Melayu. Tapi di mana salahnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ya. Ini tentang netizen Konoha yang gak paham-paham dan gak percaya bahwasannya bahasa Indonesia itu diangkat dari bahasa Melayu, geng. Sampai abangnya ini ya menayangkan sebuah video ya tentang kisah bahasa Indonesia. Ini bapaknya bahasa Indonesia berkata seperti ini ya, geng ya. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Ini bapak daripada bahasa Indonesia ya, geng, yang bilang seperti itu. Tapi yang namanya juga netizen daripada Konoha itu tidak percaya, geng. Malah yang bilang ada bacot lah, banyak omong lah, Melayu, ngeklaim bahasa Melayu lah. Kan pelik, geng, kan aneh gitu kan. Nah, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, biasakan dengan sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, kalian boleh komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, geng, mari kita simak videonya. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Dan saya adalah Bapak Bahasa Indonesia. Ini bapaknya, geng. Salah satu karya saya yang terkenal adalah Gurindam 12. Saya, Raja Ali Haji, pujangga keturunan Bugis dan Melayu dari Kepulauan Riau. Saya lahir di Pulau Penyengat. Saya adalah keturunan bangsawan Kerajaan Riau Lingga. Pada umur 19 tahun, saya menunaikan haji. Sejak saat itu, gelar haji disematkan di belakang nama saya. Sepanjang hidup saya dikenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu. Lewat buku, pedoman bahasa, buku yang menjadi standar berbahasa Melayu pada saat itu. Saya telah menulis sekitar 15 kitab. Karangan saya meliputi bidang bahasa, sastra, sejarah, hukum serta agama Islam. Karya sastra saya yang paling terkenal adalah Gurindam 12, yang berisi nasihat dan petunjuk bagi manusia agar dirahmati Tuhan. Kemudian Bustan Al-Katibin, yang berisi dasar pelajaran bahasa Melayu, ejaan, dan huruf Arab Melayu. Di samping itu ada juga kitab pengetahuan bahasa, yang menjadi kamus ensiklopedia bahasa Melayu yang pertama. November 2004, pemerintah Indonesia menugerahkan saya gelar pahlawan nasional. Dan sebagai Bapak Bahasa Indonesia, atas jasa meletakkan pondasi dengan karya sastra bahasa Melayu, yang menjadi pondasi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nggak paham. Pacot kau. Duluan ada bahasa Indonesia dari Pak Belalang ini. Bahasa rumpun Austronesia. Semua suku tahu sampai Papua. Orang Melayu yang klaim bahasa Melayu. Orang Melayu yang klaim bahasa Melayu. Orang Melayu yang klaim bahasa Melayu. Tapi di mana salahnya itu? Orang Melayu yang klaim bahasa Melayu. Lah, orang Melayu pakai bahasa Melayu. Dia klaim dari siapa? Jack Nepos-pos, apa yang kau makan? Kasih Kau paham, makan apa? kasih paham. Kau bilang nggak dipelajari. Berarti kau bukan orang Indonesia. Bodoh boleh, goblok boleh, tapi punya otak lah. Jangan semua kau borong. Goblok iya, nggak punya otak iya. Bodoh iya juga. Apanya kau? Kau manusianya kau? Atau
Gak kau pelajari. Berarti gak sekolah kau. Kau ganti nama kau tuh, jangan kau buat naik pos-pos. Buat malu kau. Oto Niloak, Austronesia. Apa itu Austronesia? Aku tahunya Austronesia itu. Kau tahu rupanya Austronesia apa? Rumpun apa? Coba kau sebutkan suku-suku apa yang ada di Austronesia itu. Bisa nggak kau kau jabarkan Austronesia itu di sini? Ajarkan bang, sekolahkan bang. Apanya manusia kayak kau? Kau ini manusia apa nih? Atau jangan makan ledak, makan nasi kau. Oto Niloak. Emang kenyataannya begitu. Coba kau beri bukti. Mana bahasa Melayu yang dipakai dalam bahasa Indonesia? Dan bahasa Melayu daerah mana? Satu, dari pertanyaan abang ini, abang telah mengarahkan saya untuk memberikan fakta. Ya. Kalau abang tidak terima bahasa Melayu, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, itu sangat sulit sih, karena abang tidak menerima atau tidak mendengarkan dengan hati yang bersih. Dan kalau hati sudah tidak bersih, maka kita akan sulit untuk memahami segala sesuatu yang kita dengar dan yang kita lihat, dan juga yang kita rasakan. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu diambil dari Pulau Penyengat. Di mana Pulau Penyengat? Yaitu di daerah Kepri yang sekarang Kepulauan Riau. Oke. Contohlah kalau aku bilang dari Pulau Penyengat, maka nanti suku-suku lain yang berada di negara Indonesia, baik itu dari suku Kalimantan, ya, Sulawesi, Sumatera juga kan, Jawa juga, NTT, ya, Papua, dia tidak akan terima karena kita telah menyumbang bahasa dari suku kita masing-masing, sehingga sempurnalah bahasa Indonesia yang kita gunakan nih sekarang. Jadi kenapa diambil dari Pulau Penyengat? Karena itu lebih komplit dan mudah dipelajari, sudah populer duluan. Itulah pondasinya dari bahasa Melayu yang berasal dari Pulau Penyengat. Itulah diambil, itulah pondasinya. Oke, kadang-kadang orang nggak terima kalau kita ini ras Melayu. Sementara kalau aku bilang bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Indonesia berasal dari kita sendiri. Paham nggak maksudnya? Kan paham mas. Bahasa Indonesia itu ya berasal dari kita sendiri. Kenapa begitu? Jadi kenapa kamu bilang dari Melayu? Bahasa orang Melayu. Ya kita ini suku Melayu, ras Melayu. Di situ kurang terima juga. Ya kita ini ras Melayu. Ya di dalam ras ini ada lagi Melayu tua, Melayu muda, kan? Di situ sudah kena faktanya tadi. Dan harus dipelajari juga. Melayu ini bukan suku, dia ras sebenarnya, istilah, gelar, penamaan, dan itu ada sejarahnya sendiri. Tapi kenyataannya sekarang Melayu ini di Indonesia telah disematkan ke satu golongan. Ya, golongan sini, oh ini Melayu nih. Padahal di Melayu yang kita sekarang ini, suku Melayu yang kita kenal sekarang ini, di dalam suku itu ada suku lagi. Jadi tidak valid sekarang. Sebenarnya yang saya ceritakan ini adalah sejarah atau cerita sebelum Indonesia merdeka. Kita ini sekarang berbangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, maka kita mengaku kita berbangsa Indonesia. Dan sekarang ini kita disuku-sukukan. Suku Melayu, ya kan, disematkan. Sementara tidak ada pun satu golongan atau kelompok manapun yang bisa menyandang gelar suku Melayu sebenarnya. Karena Melayu itu bukan suku, itu ras. Suku Batak, suku Jawa, suku Minang, suku Aceh, suku Banjar, itu ras, ras Melayu. Tapi kita kenal sekarang ini Melayu itu udah disematkan sebagai nama suku. Masa iya di dalam suku itu ada suku lagi? Di situ nggak valid. Ya, kalau mau hina fisik saya nggak masalah.
Kalau bosan lihat muka saya ya skip. Abangnya ini saya lihat di TikToknya itu seorang TKI di Malaysia ya geng ya, dan dia bekerja di restoran seperti itu geng ya. Lagi-lagi netizen Konoha disekolahkan oleh TKI Malaysia. Aduh. Kalian yang bilang apa kita sebagai TKI maupun TKW yang sekolahnya rendah tamatan cuma SD. Tapi kan disekolahkan lagi sama kita-kita gitu loh, diajarkan lagi. Memang penting soal pengalaman gitu loh. Jangan asal nyocos dulu, cari tahu dulu. Kalian kan punya handphone tuh, daripada mengomen lebih baik cari di Google ataupun cari di YouTube kayak gitu loh. Dan tanya-tanya ke guru kalian dulu gitu loh. Ya guru yang lebih pintar ataupun yang lebih pengalaman gitu loh, yang lebih tahu tentang sejarah kayak gitu. Jangan kalian sering nonton apa namanya ya, sering nonton konten-konten kebencian, ya ikut benci gitu loh. Aduh, bingung lah. Ini lagi-lagi, sekali lagi Ikinya ngomong, lagi-lagi netizen Konoha disekolahkan oleh TKI Malaysia. Aduh, malu nggak tuh? Malu. Aduh, ya Allah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Kalau ada tersilap kata, tersilap momen yang Ikinya reaction, kalian boleh komen di bawah. Tapi kalau tentang ngomongin tentang netizen Konoha memang tak akan ada habisnya. Karena akan bermunculan, dikasih paham, satunya paham, satunya akan tumbuh lagi seperti itu ya, geng ya. Jadi itu hal biasa buat kalian semuanya yang udah paham tentang kepada netizen Konoha. Tapi kalau boleh janganlah asal ngomen ya. Kita harus cari tahu dulu kebenarnya baru kita komen. Oke geng ya. Itu pesan dari Ikinya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Tapi jangan lupa jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.